Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik tempat pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepanikan warga pun sempat terjadi lantaran lokasi pabrik pengolahan limbah plastik yang terbakar ini berada di tengah permukiman warga yang cukup padat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar hingga meludaskan hampir seluruh limbah plastik yang berada di dalam pabrik. Sejumlah warga bahu-membahu membantu petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melokalisir kobaran api. 5 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Kebakaran diduga akibat adanya warga yang membuang puntung rokok di tumpukan limbah plastik. Lapak plastik, menurut pelapor nama Yani atau disebutnya saksi mata, menurut beliau titik api ada di pinggir lapak plastik. Cuma untuk sementara beliau dugaan sementara menurut beliau adalah dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Inilah video seorang pria berkemeja putih dipukul dan ditarik oleh sejumlah oknum petugas Satpol PP Kota Medan. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan pada 6 November lalu. Peristiwa bermula saat puluhan anggota Satpol PP yang sedang berada di truk hendak menertibkan pedagang di Pasar Sikambing, Medan. Tiba-tiba, seorang pria memukul truk milik Satpol PP tersebut, mengakibatkan amarah anggota Satpol PP hingga terjadi pengeroyokan. Diduga alasan sang pria memukul adalah karena kesal melihat mobil truk pengangkut Satpol PP Medan ugal-ugalan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dan anggota kita aja yang dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang melakukan mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek LP3, tapi kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Meski sudah dilakukan mediasi, sang pria tetap bertekad menempuh jalur hukum. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum di provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Massa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong terjadi saat petugas membongkar lapak dengan alat berat.
Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi. Petugas membongkar bangunan tersebut karena berada di garis sepadan sungai. Selain itu, bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri namun ditolak karena sudah diberi waktu 10 hari. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya. Kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang lemparan dari kelompok ormas yang tadi saya sebutkan. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memberikan tenggat waktu terhadap pemerintah Indonesia untuk membebaskan sandera pilot Susi Air. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam menyerahkan semuanya ke pihak TNI dan Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB memberikan tenggat waktu terhadap sandera pilot Susi Air. KKB memberikan tenggat waktu untuk pemerintah Indonesia untuk memenuhi kemauan KKB. KKB mengancam akan menembak sandera pilot Susi Air bila pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan yang mereka inginkan agar sandera dilepaskan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi tenggat waktu KKB tersebut, mengatakan semuanya serahkan kepada TNI Polri. Nanti tanyakan ke TNI dan Polri. Penyanderaan terhadap pilot Susi Air sendiri sudah berlangsung lama kurang lebih 9 bulan, namun hingga saat ini sandera belum berhasil dibebaskan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.